Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa masih berbicara terkait hukum pidana yang diindikasikan oleh aktivitas pinjaman online ilegal. Masih bersama pakar hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Pak Abdul Fikar tadi sudah merembet sedikit ke Ya, arah dugaan pidana yang mungkin muncul ketika proses minjam-meminjam di eh, aplikasi pinjaman online. Cara debt collector ini menagih hutang sering mengindikasikan kekerasan dan lain sebagainya. Apa yang mungkin bisa dilakukan si peminjam untuk paling tidak memberikan rasa aman terkait jaminan hukum yang bisa dilakukan, langkah hukum yang bisa dilakukan ketika kondisi ini dialami begitu, Pak? oke. Apa tadi seperti saya katakan bahwa pinjaman online itu sebenarnya ranahnya ranah perdata, Ya, ya. Sepanjang itu dilakukan oleh orang yang memang punya kewenangan sebagai subjek hukum, artinya bukan anak kecil, bukan orang gila, ya, gitu ya. Kemudian ada kesepakatannya, gitu ya, dan ada kesepakatannya. Nah, maka itulah yang menjadi hukum. Nah, itu pegangannya. Nah, seharusnya sebuah pola relasi atau hubungan pinjam meminjam itu ya itu tadi yang saya bilang ada jaminannya gitu ya. Satu, jaminan pelaksanaan atau memberikan uangnya, uang yang mau dipinjam. Yang kedua, jaminan kalau tidak dapat pengembalian dibayar. Nah, itu yang normal seperti itu gitu. Nah, sekarang karena pinjaman ini diberikan tanpa jaminan, nah maka yang terjadi adalah krediturnya itu menagih dengan segala cara, ya, termasuk mencemarkan nama baik, termasuk mengedarkan berita ke media sosial. masing-masing media sosial atau temannya dan sebagainya. Nah, Ya, itu yang dijadikan. Nah, yang menjadi unsur pidana atau yang mendekati tindakan pidana adalah itu, ya, ya, mencemarkan nama baik, membuka rahasia orang, walaupun hutang sebenarnya bukan rahasia juga, ya kan. ya, Ada banyak hutang yang terjadi di dalam masyarakat, gitu ya, ya. Tetapi itu yang bisa menjadi potensi pidananya itu, gitu. Nah, karena itu bagi masyarakat yang sudah kadung ya atau mau melakukan pinjaman online itu ke depan ya harus yang nomor satu itu harus diperhitungkan, mampu nggak saya mengembalikan dalam waktu yang diperjanjikan, itu satu. ya. Terus yang kedua, kalau juga terjadi kemudian cara-cara penagihan yang melanggar hukum, terutama melanggar hukum pidana ini, maka masyarakat ini bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib, gitu ya, kepada pihak yang berwajib ini sebagai satu tindak pidana, Ya. gitu ya, ancaman kekerasan dan sebagainya. Mestinya penyelesaian pinjol itu adalah si kreditur itu mengajukan gugatan ke pengadilan, pengadilan menyita hartanya si masyarakat, ya, kemudian mengajukan eksekusi, artinya dengan disita hartanya masyarakat itu kemudian dilelang, hasilnya lah yang untuk membayar pinjamannya. Nah, ya normalnya seperti itu, ya, kasus perdata itu seperti itu. Nah, tapi kan itu nggak, karena mungkin nilainya sedikit, ya, nilainya sedikit kecil gitu di dalam masyarakat, nggak mungkin itu dilakukan oleh pinjol-pinjol itu. Baik. Menggugat masyarakat melalui pengadilan, karena Bahkan mungkin kosnya besar. Ya, bahkan seringkali si debt collector justru merampas barang-barang si debitur yang mungkin senilai dengan pinjamannya. Ini juga masuk ke ranah hukum perampasan ya, Pak Fikar. Iya, nah, karena itu kemudian dicari cara-cara yang cepat gitu untuk mengembalikan pinjaman. Ya, salah satunya itu merampas harta-harta si peminjam secara paksa, bahkan debt collector itu bisa menduduki rumah, ya, sampai pemiliknya itu merasa tidak tenang, kemudian membayar secara terpaksa dan sebagainya gitu. Bukan Baik, terpaksa, karena itu kewajiban juga gitu baik, ya. baik, Nah, Nah, baik, Pak. karena itu kalau menurut saya itu tadi ya, satu, diperhitungkan kalau mau meminjam, yang kedua kalau terjadi juga tindak pidana, artinya pencemaran nama baik atau apapun ya lapor ke polisi gitu, supaya polisi juga mengetahui gitu. Baik, ketika tadi Anda menyarankan masyarakat untuk melapor ketika mendapat perlakuan yang mungkin masuk ke ranah hukum pidana seperti Ya. perampasan, terus kemudian penodongan, pencemaran nama baik dan sebagainya. Kalau saya salah tolong koreksi Pak Fikar, ketika kita melapor
pihak kepolisian pasti menanyakan minimal 2 alat bukti yang bisa menjadikan laporan itu diproses begitu. Apa yang bisa dijadikan alat bukti ketika laporan ini masyarakat melakukan pelaporan kepada pihak berwajib? Karena pada saat di lokasi ketika bertemu dengan debt collector, rasanya sudah deg-degan, terus kemudian tidak berpikir rasional, tidak sempat mengambil barang bukti, merekam dan memfoto dan sebagainya, Pak Fikar. Iya, sebelum secara fisik, saya kira penagihan itu juga dilakukan secara online. Ya, biasanya itu yang muncul kata-kata kasar di online itu ya. Nah, itu kan bisa ada rekamannya sebenarnya, iya kan? Itu bisa menjadi bisa menjadi alat bukti. Demikian juga kalau mereka mendatangi langsung, umpamanya para debt collector itu mendatangi langsung ke rumah dan memaksa, saya kira juga kita bisa berkolaborasi dengan tetangga atau saudara atau siapapun umpamanya untuk mengambil gambar secara sembunyi, umpamanya seperti itu, ya. Baik. Tetapi yang pasti itu pernyataan-pernyataan yang menyerang, mendiskreditkan dan sebagainya yang biasanya itu dilakukan lebih dahulu, ya, oleh para pinjol itu. Nah, itu juga sebenarnya sudah jadi alat bukti. Ya, artinya sudah cukup menjadi alat bukti bahwa memang ada tindak pidana yang dilakukan oleh para pinjol-pinjol itu, gitu. Baik. Baik, terakhir Pak Fikar, ketika tadi Anda sudah memberikan banyak input kepada masyarakat yang ingin melakukan utang piutang, pastikan dulu bisa sanggup membayar, terus kemudian juga ada perjanjian hitam di atas putih dan lain sebagainya. Terakhir mungkin yang bisa Anda utarakan ataupun digarisbawahi ketika pinjaman online yang ilegal ini menjamur di Indonesia, apa yang bisa dijadikan pelajaran baik bagi masyarakat maupun juga pemerintah ke depannya agar membatasi aplikasi-aplikasi sejenis muncul di Indonesia? Oke. Kalau saya mencatat, yang pertama adalah ini mestinya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah, bagi negara, ya, bahwa masyarakat kita di level yang paling bawah sekalipun itu membutuhkan pinjaman, gitu, ya. Tidak hanya pengusaha besar yang membutuhkan pinjaman dan dilayani oleh perbankan, gitu, tetapi masyarakat di level bawah, pedagang kaki lima dan sebagainya itu juga membutuhkan itu, gitu. Nah, ini saya kira harus menjadi pelajaran bagi pemerintah, ya, bagaimana menghidupkan umpamanya koperasi-koperasi yang sebagian umpamanya disubsidi oleh dana-dana pemerintah, gitu, dana-dana negara, ya, agar umpamanya masyarakat bisa menjadikan itu sebagai sumber pinjaman umpamanya, tapi juga dengan kewajiban mengembalikan, ya, artinya bukan sumbangan, ya. Tetap harus ada pola relasi ekonominya, gitu, ya. Untung ruginya harus dihitung juga, gitu. Baik, tapi justru itulah ya, yang salah adalah ketika berhutang dia tidak berniat untuk membayar malah kabur, justru dia yang melanggar hukumnya, begitu Pak Fikar, ya. Iya, Baik. iya, kalau saya itu udah ada niatan mau nembak kan itu sebenarnya kan. Baik, Kalau baik. begitu kan. Ya, Nah, terima karena kasih. itu ya oke. Baik, terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Semoga ini menjadi pelajaran bagi masyarakat juga agar tidak sembarangan melakukan pinjaman, begitu terlebih pinjaman online, Pak Fikar, ya. Terima kasih Pak Fikar, Betul. salam sehat, sampai Ya, jumpa. sama-sama.